Invasi alien globalis angkasa telah dimulai. Pasukan awal mereka satu persatu telah masuki bumi lewat lubang teleportasi dekat Tokyo Tower. Jadi di sanalah Momo dan kawan-kawan tengah bertarung mati-matian. Dan di part sebelumnya, Famola yang sempat dikira adalah musuh ternyata ikut menjadi korban. Dia ditusuk dari belakang oleh salah satu alien globalis. Jadi di part inilah kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Famola. Kita akan mendapat sebuah flashback yang mendalami karakternya. Jadi setelah Famola ditusuk perutnya oleh alien globalis, Momo pun langsung menariknya dan mencoba menghentikan lukanya. Momo sadar kalau anggapannya kalau Famola adalah musuh mungkin aja salah. Karena itulah dia bersikeras ingin mendengar penjelasannya dari Famola langsung. Dan di saat Momo menutup luka Famola dengan kekuatannya, aura yang ada pada tubuh Famola tiba-tiba menyala. Momo pun menyentuh aura itu dan sontak seluruh ingatan Famola akan apa yang terjadi selama ini masuk ke otak Momo. Bahkan Okarun, Aira, Cici, Rokuro hingga alien udang yang sedang memakai alat komunikasi ikut melihat memori itu. Yap, disinilah flashback Famola dimulai. Jadi di sebuah planet yang bernama Sumer, Famola juga merupakan korban penyerangan para alien globalis. Bahkan dialah satu-satunya anak kecil yang selamat dari invasi itu di planetnya. Tapi beruntungnya, dia dipungut dan dirawat oleh Bangga, ibu-ibu yang menjadi salah satu tentara Sumer yang tersisa. Pasalnya saat itu, para pria yang sebelumnya menjadi garda terdepan telah ditawan oleh para alien globalis. Jadi mau nggak mau, para ibu-ibulah yang kini melakukan perlawanan. Seiring waktu, Famola pun menganggap Bangga sebagai ibunya, meski dia terus menolak buat dipanggil demikian. Tapi setelah menginjak remaja, para ibu-ibu di Sumer juga ikut menganggap kalau Famola adalah anak mereka dan menjadi harapan buat masa depan planet itu. Tapi naas, semakin perang berlangsung, semakin banyak korban berjatuhan dan semakin sedikit pula tentara Sumer yang tersisa. Hingga akhirnya hanya Famola, Bangga dan dua rekannya lah yang masih hidup. Dan di tengah kepungan para alien globalis itu, Famola sempat pasrah dan minta Bangga buat membunuhnya. Karena ketimbang ditangkap oleh musuh dan dibunuh mereka, Famola lebih ingin dibunuh oleh orang yang dicintainya. Tapi di tengah keputusasaan itu, Bangga teringat akan sebuah mitos dari bangsa Sumer di zaman dulu. Mereka disebut datang dari sebuah planet nan jauh yang disebut dengan planet Idea, yang saat diperlihatkan terlihat seperti bumi. Dan di sebuah istana di planet Sumer, terdapat piramida yang disebut menjadi tempat bepergian ke planet itu. Jadi sebagai usaha terakhir, Bangga pun berencana buat maju ke istana Sumer yang saat ini tengah diduduki oleh para alien globalis. Dengan begitu, mereka bisa mencoba buat kabur ke planet Idea. Akhirnya, bersama Bangga dan kedua rekannya, Famola pun ikut menyusup ke piramida istana Sumer. Ternyata di sanalah para pria penduduk Sumer ditawan dan hendak diberi makan ke seekor alien raksasa. Alien itu disebut dengan Big Mama dan sanggup menciptakan seragam tempur yang disebut exosuit setelah makan makhluk lain. Jadi dengan makan para warga Sumer itulah, para alien globalis berniat menciptakan exosuit baru. Nah, karena merasa kalah jumlah, Bangga pun berniat membebaskan para pria yang tertawan agar bisa bersama-sama melawan para alien globalis. Tapi begitu salah satunya dibebaskan, dia malah kabur. Alhasil, penyusupan pun berhasil terdeteksi dan para alien globalis mulai menyerang. Famola dan yang lain terus dihujani dengan serangan dan mulai terpencar. Hingga akhirnya, Famola pun terkepung oleh para alien globalis. Tapi saat dia mengira nyawanya telah berakhir, sebuah makhluk raksasa muncul dan menyerang para alien globalis itu. Dan makhluk itu berbentuk kaiju yang selama ini kita kenali. Jadi ternyata, Bangga yang sempat terlempar setelah terkena serangan, jatuh ke depan salah satu exosuit yang baru aja diproduksi oleh Big Mama. Dan exosuit itu ternyata berbentuk monster yang disebut sebagai dewa planet Sumer sendiri. Karena menurut Bangga, para penduduk Sumer yang telah dikorbankan buat menciptakan kostum itu seakan melampiaskan amarahnya dalam bentuk kaiju.
Jadi kaiju ini adalah simbol dendam dan perlawanan para penduduk Sumer. Dengan exosuit dewa Sumer itu, bangga pun melecut semangat para pria penduduk Sumer yang sebelumnya telah menyerah. Alhasil, mereka pun berbondong-bondong maju menyerang balik para alien globalis, meski tanpa senjata apa-apa. Hanya bermodal semangat membara dan menang jumlah, para penduduk Sumer pun berhasil membuat alien globalis kelabakan. Situasi pun menjadi semakin kacau dan kesempatan inilah yang sanggup dimanfaatkan oleh Famola buat masuk ke piramida. Di sanalah dia melihat sebuah portal yang seakan dipakai buat berteleport ke tempat lain. Awalnya, Famola kebingungan dengan gimana cara mengoperasikannya. Tapi akhirnya, Bangga datang dengan kostum kaijunya dan mengambil alih. Dan setelah berhasil mengaktifkan portal itu, Bangga pun terkejut sekaligus terkesan dengan teknologi yang ada di depannya. Dia nggak menyangka kalau mitos piramida planet Sumer itu benar adanya. Tapi sayang, di situ tertulis kalau portal tersebut sedang kekurangan energi dan hanya bisa dipakai oleh satu orang. Jadi Bangga pun tanpa ragu mendorong Famola masuk sembari memberinya kostum kaiju. Bangga jelas ingin Famola lah yang memakai portal itu dan pergi ke planet yang lebih aman. Dan sontak, Famola jelas menolak dan mencoba keluar. Tapi dengan penuh keyakinan, Bangga telah menutup akses buat keluar dari portal itu. Jadi dari balik penghalang yang memisahkan keduanya, Bangga pun mencurahkan kata-kata perpisahannya. Bangga bilang kalau Famola adalah harapan planet Sumer. Jadi dia harus mulai kehidupan baru di planet lain dan menemukan pria yang kuat. Dengan begitu, dia bisa meneruskan darah Sumer di masa depan. Dan begitu mendengar Famola kembali manggilnya Mama, Bangga pun gak sanggup menahan air matanya. Meski menolak buat dianggap sebagai ibu, naluri keibuannya gak bisa ditahan lagi. Dan sembari menangis, Bangga pun bilang kalau Famola adalah anak yang sangat berarti baginya dan amat dia sayangi. Dan di saat itu jugalah, portal pun aktif dan memisahkan keduanya. Setelah Famola diteleport, para alien globalis pun baru sampai ke dalam piramid dan mengepung Bangga. Mereka mengancam akan mencari Famola dan menyiksanya agar mau mengoperasikan portal piramid itu buat mereka. Karena fasilitas itu ternyata hanya bekerja pada para penduduk Sumer. Sementara di planet Idea yang menjadi tempat tujuan portal itu, Famola baru sampai. Dan setelah mengingat kata-kata perpisahan Bangga, Famola mencoba menguatkan tekadnya buat mulai kehidupan baru. Dan ternyata emang benar, planet yang dia datangi adalah bumi. Jadi asumsi terbesarnya, para warga Sumer ini dulunya adalah imigran dari bumi. Seperti pesan Bangga, Famola dengan kostum kaijunya pun terus mencari pria yang kuat. Dari penduduk biasa, polisi sampai beruang, Famola terlihat mencoba menantang mereka dan selalu berakhir menang. Hingga di suatu hari, kostum Famola mendeteksi kehadiran makhluk yang gak biasa. Dan inilah yang terjadi saat Famola bertemu Okarun, Momo, dan Kinta di apartemen. Semenjak bertemu dengan Momo dan kawan-kawan, Famola pun terlihat kembali sanggup bersenang-senang. Tapi saat alien globalis menyerang teman-teman barunya itu, dia amat merasa bersalah. Inilah kenapa saat Momo menuduh dan mengusirnya, Famola juga nggak melawan. Dia tahu kalau para alien itu datang ke bumi karena kehadirannya. Akhirnya, seakan ingin membayar kesalahannya itu, Famola pun bertekad akan melawan para alien globalis. Meski dia amat ketakutan, Famola percaya ibunya akan berinya kekuatan. Hingga akhirnya dia pun sanggup menolong Momo dan ditusuk dari belakang. Nah, setelah melihat segala memori itu, Momo dan yang lain menunjukkan wajah terkejut, marah hingga menangis. Jadi mulai dari sinilah serangan balasan mereka akan dilancarkan. Setelah melindungi Momo dari serangan alien globalis, Rokuro memakai teknologi penyembuhannya buat menyembuhkan Famola. Meski dia hanya bisa memakainya sekali, Rokuro kelihatan rela mengorbankan dirinya demi kelangsungan misi. Karena setelahnya, tubuhnya pun langsung dibuat nggak berdaya. Tapi dengan bangkitnya Famola, Momo pun bisa leluasa memakai kekuatannya lagi. Dihantamlah para alien globalis di depannya,
dengan pohon besar lewat kekuatan psikisnya. Setelah berterima kasih ke Rokuro, Momo juga minta maaf ke Famola dan bilang kalau ibunya pasti baik-baik aja. Dan sembari melindungi Famola yang kehilangan exosuit-nya, Momo pun bersiap melawan 3 alien globalis di depannya sendirian. Di tempat lain, Aira dan Jiji yang sempat terpojok setelah dihadapkan dengan rompokan serangan alien juga mulai bangkit. Masih sempat tergeletak dan terkena serangan listrik si alien, Aira terlihat sanggup membalikan keadaan. Saat si alien berkostum patung Dogu itu mendekat, Aira melilitkan rambutnya. Alhasil, serangan listriknya pun ikut merambat ke alien itu dan ikut terkena ledakannya. Jiji juga memperlihatkan kehebatannya dengan terus mengirim tembakan-tembakan Chi yang dahsyat. Bahkan para alien juga terlihat tertarik dengannya dan ingin menjadikannya exosuit. Tapi dengan kerjasama Aira dan Jiji, keduanya terus berhasil menahan gempuran serangan alien. Hingga tibalah keduanya mendengar suara Okarun dari alat komunikasi. Okarun yang baru masuk ke ruang hitam mencoba memberitahu rekannya tentang rahasia power-up dari Nenek Seiko. Okarun menyuruh Jiji dan Aira buat membayangkan pusaran atau spiral dan mengaplikasikannya pada kekuatan mereka. Mendengar petunjuk itu, Jiji pun langsung memutarkan Chi dari dirinya dan Evil Eye sehingga membuat sebuah pusaran gabungan. Dengan begitulah, Jiji sanggup meminjam kekuatan Evil Eye dan membuat tembakan Chi-nya berkali-kali lipat lebih dahsyat. Bisa dilihat, pusaran Chi tersebut menjadi semakin besar dan sanggup menghancurkan alien bersniper. Dengan prinsip spiral, Aira juga membentuk rambutnya layaknya bor. Alhasil, exosuit dari alien Dogu yang sebelumnya sulit ditembus, perlahan berhasil dibuat retak. Hingga akhirnya, semakin cepat putaran dari rambut Aira bergulir, semakin dahsyat pula daya tusuk yang dihasilkannya. Dan dengan super dahsyat, dia pun berhasil menembus alien itu dan menghancurkannya. Nggak mau kalah, Pak Alien Udang yang sempat terlempar ke sungai juga menunjukkan tajinya. Awalnya, alien globalis dengan exosuit belalang meremehkannya karena dia juga punya form khusus di bawah air. Jadi dia pun dengan senang hati menerima tantangan alien udang buat berduel di dalam air. Tapi meski mengaku 100 kali lebih kuat di dalam air, alien globalis itu dikejutkan dengan kekuatan tinju alien udang. Masih sempat memojokkannya, satu pukulan alien udang sanggup membuat lawannya terhentak. Dan begitu berubah ke mode businessman, alien udang pun sanggup mengirim pukulan yang 240 kali lebih kuat. Alhasil, alien belalang itu pun terlempar dan hancur. Kembali ke Momo, dengan kekuatan psikisnya, dia terus melempari para alien dengan berbagai objek di sekelilingnya. Bahkan dalam bertahan, Momo juga sanggup membentuk puing-puing menjadi tembok pelindung. Tapi sayang, saat Momo melepas tembakan Moe Moe Beam, salah satu alien sanggup mengirim tembakan yang dapat menahannya. Jadi akhirnya, Momo pun terlempar dan di hadapannya telah menunggu gerombolan alien globalis yang siap menyerang. Meski begitu, tanpa gentar, Momo bangkit dan tetap mencoba melawan. Dengan mati-matian, dia pun melemparkan puing-puing ke arah mereka. Tapi jelas pada akhirnya, para alien yang menang jumlah pun berhasil menangkap Momo dan Famola. Di momen itulah, harapan seakan udah sirna. Sampai tiba-tiba, dari tiang listrik yang ada di dekat sana, sebuah percikan elektrik muncul dan menerjang para alien itu. Saking besarnya serangan elektrik itu, sebagian exosuit para alien dibuat hancur. Jadi Momo berhasil terlepas. Dan saat Momo terlempar dan buka matanya, yang ada di depannya adalah sosok pembawa serangan listrik itu. Dialah sosok yang udah amat dia nantikan. Yap, dengan kekuatan barunya, Okarun telah datang. Gak hanya Okarun, Aira dan alien udang juga datang dan berhasil membebaskan Famola dari cengkeraman musuh. Sementara itu, setelah bertarung dengan mengandalkan kekuatan Chi-nya, Jiji yang sempat tergeletak juga telah terbangun. Tapi karena hari itu adalah hari Selasa, dia pun bangun dengan diambil alih oleh Evil Eye. Nah awalnya, Evil Eye mencari Okarun yang baru tiba buat menantangnya bertarung. Tapi dengan banyaknya alien yang mengganggu, dia pun mengalihkan amarahnya ke mereka dulu. Jadi mulai dari sinilah, serangan balik Okarun dan kawan-kawan kembali dimulai.
Dan dengan kekuatan yang lebih kuat dan lengkap, pertarungan pun akan mencapai klimaksnya. Itu dia part 3 Arc Space Globalis Mangga dan Dadan. Di part ini, kita berfokus pada flashback Famola dan penjelasan akan hubungannya dengan para alien itu. Kita juga mendapat info penting soal latar belakang alien dan gimana mereka mendapat exosuit-nya. Jadi di part berikutnya, kita pun akan melihat pertarungan yang lebih heboh lagi. Apalagi masih ada satu jagoan yang belum datang. Jadi mari nantikan part berikutnya. Oke, sekian aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.